Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum sabt wahid Februari 2025 muqabil yaum al-thani min Sya'ban 1446 mazilna fi darsina fi kulliyati al-Quran fi tafsir min suratil Buruj wa wasalna al-an ila al-ayah al-thalithah yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa syahidin wa mashhud. Maka alhamdulillah dari segi qiraah di ayat yang ketiga ini tidak terjadi khilaf di kalangan ahlul qurra, maka semuanya membaca satu qiraah wa syahidin wa mashhud. Adapun dari segi makna ilmi tafsir, maka wa syahidin, waw di sini adalah waw atifah. Maka syahidin ma'tufun dengan waw atifah kepada as-sama yang mana dia majrur. Walamatu jarrihi al-kasrah adhahirah ala akhirih. Dan kalau dia majrur kepada as-sama, as-sama adalah dalam keadaan majrur dikarenakan masuk kepadanya waw qasam. Was-sama'i, Allah bersumpah dengan as-sama, maka majrur. Dan begitupun di sini wasyahidin, maka Allah bersumpah dengan saksi. Maka di sini majrur dikarenakan ma'tuf kepada as-sama, dan as-sama dalam keadaan muqsam bihi, maka di sini pun syahidin majrur dikarenakan ma'tuf kepada as-sama dalam keadaan tersumpah. Wa mashhud, waw juga di sini waw atifah, dan dia dalam keadaan ma'tufah kepada as-sama itu bisa, dan kepada syahidin juga bisa, kepada yang terdekat. Maka kalau begitu mashhud juga dalam keadaan majrur, ma'tuf kepada as-sama, berarti maksumun kadalik, dia disumpah juga. Maka di sini bisa diartikan oleh kita wasyahidin, maka demi yang menyaksikan, wa mashhud, dan yang disaksikan, dan demi yang disaksikan. Maka dua sumpah di sini dari Allah Jalla wa Ala, yang menjadi saksi dan yang disaksikan sama-sama sumpah karena ma'tuf kepada as-sama yang dalam keadaan waw qasam. Was-sama'i wasyahidi wa mashhudi, seperti itu. Lalu permasalahan sekarang di ilmu tafsir, setelah kita mengetahui makna dari i'rabil hadis, i'rabil Quran, maka apa makna dari syahid yang menyaksikan dan mashhud yang disaksikan? Siapa mereka? Apa mereka? Dan seterusnya. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, dan itu semua kembali kepada kutubi tafsir, dan ikhtilaf di situ kembali kepada sanad-sanad, mana yang sahih dan mana yang dhaif. Maka di sini kami akan memberikan sanad yang sahih, dan itu yang kita ambil. Maka telah datang sanad yang sahih dari Qatadah, wa syahidin
wa mashhudi yauman adiman min ayami dunya. Bahwa syahid yang menyaksikan, bersumpah Allah kepada yang menyaksikan dan yang disaksikan adalah 2 hari yang agung di dunia ini. Maka disebutkan asyahid yaumul jumu'ah wal mashhud yaumu arafah. Maka asyahid, Allah bersumpah dengan yang menyaksikan hari Jum'ah, dan Allah bersumpah dengan yang disaksikan yaumi arafah. Dan ini sanadnya datang dari Bishr ibn Mu'ad, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah. Sanadnya sahih. Dan begitu pun di sanad yang kedua, haddatsana Ibnu Abdul A'la Yunus, haddatsana Ibnu Suwair atau Ibnu Thawr Muhammad As-San'ani an Ma'mar an Qatadah. Maka semuanya juga sahih. Dan syahidnya ucapan asyahid yaumul jumu'ah wal mashhud yaum arafah. Dan datang dengan makna seperti ini dari Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali radhiyallahu anhu seorang sahabi. Maka jika sanadnya sahih, maka sangat baik sekali. Namun sanadnya ma'ruf datang dari Ibnu Humaid, haddatsana Mihran an Sufyan an Abi Ishaq anil Harith an Ali. Maka sanadnya dhaif dikarenakan Mihran Ibnu Abi Umar dalam keadaan saduq lahu auham sayyul hifdz, dan juga Al Harith yang meriwayatkan dari Ali, Al Harith Ibnu Al-A'war dhaif. Coba di sini. Maka sanad ini dhaif karena Mihran Ibnu Abi Umar sayyul hifdz dan juga Al Harith wa Al-A'war, yang mana dia dalam keadaan dhaif juga, Al Harith Al-A'war. Maka sayang dari Ali, kita sudah senang ternyata dhaif. Inilah kalau kita memberikan tafsir kepada ilmu hadis, makanya seperti ini. Kelas. Dan begitu pun telah datang atsar yang lain dari tafsir Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, bahwa yang diinginkan dengan syahid huwa yaumul jumu'ah wa mashhud yaumu arafah. Maka ini sanadnya sahih kepada Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, dan sanadnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Yunus Ibnu Abdul A'la, akhbarana Abdullah Ibnu Wahab dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Dan begitu pun bahkan telah datang hadis marfu kepada Nabi Muhammad dari jalan Abi Hurairah sahabatnya, di mana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di tafsirnya dan yang lainnya dari jalan Abu Quraib. Maka dia rawi yang siqah imam. Hadatsana Waqi' Ibnul Jarrah an Musa ibni Ubaidah an Ayyub ibni Khalid an Abdullah ibni Rafi' an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syahidin ay yaumul jumu'ah wa mashhudin yaumu arafah. Maka ada maknanya sama seperti
ucapan dari Qatadah dan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Di sini langsung dari ucapan Nabi, wa syahidun yaumul jumu'ah wa mashhudun yaumu arafah. Maka di sini sanadnya dhaif. Bahkan bisa jadi dhaifun jiddan, karena Musa ibnu Ubaidah berkata Imam Ahmad laisa bisyai', dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ahmad bahwa dia mungkarul hadis. Qala Ibnu Ma'in laisa bisyai'. Dicoba di pelang lain. Qala Ibnu Ma'in laisa bisyai'. Maka lafaz-lafaz ini semuanya adalah lafaz yang sangat keras. Maka selesai dari ucapan Allah wa syahidin wa mashhud. Maka di sini dari segi makna Allah bersumpah dengan keduanya, sehingga diartikan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Lalu dari segi ilmi tafsir, siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan? Maka yang menyaksikan adalah yaumul jumu'ah, dan yang disaksikan adalah yaumu arafah. Indak ya Muhammad, kapan hari Arafah, yaumu arafah? Yaumun Nahr. La, yaumun nahar, hari Id. Kapan hari Arafah? Qabla yaumin nahar, tanggal berapa? Tanggal 9. 9 apa? Agustus? 9 Januari? Dzulhijjah. Maka 9 Dzulhijjah yaumu Arafah, sehari sebelum penyembelihan. Indak ya Hudzaifah, kenapa dinamakan hari Arafah? Karena Hujjaj wukuf Arafah. Karena pada saat itu para haji berada di Arafah dari mulai ba'dal asr sampai kepada maghrib. Maka di sini dinamakan dengan hari Arafah karena wukuf Arafah. Dan pada saat itu di dalam hadis-hadis yang lain, kaum muslimin dipersaksikan oleh para malaikat seperti di hadis-hadis yang sahih. Maka inilah yang diinginkan dengan hari Arafah. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, qutila ashabul ukhdud. Maka di dalam ayat ini tidak ada perbedaan dari ahlul qura kecuali antara jumhur dengan qiraah Warsh. Maka jumhur seperti kami sebutkan tadi, qutila ashabul ukhdud. Adapun qiraah Warsh yang telah kita lewati di pelajaran qiraah, maka di sini masuk dengan an-nahl. Qutila ashabul ukhdud. Dan kenapa dibaca yang demikian itu tidak akan dibahas di sini. Yang jelas dia adalah an-naql, dan pembahasan ini di ilmu qiraah. Adapun pembahasan kita di ilmu tafsir, bagaimana cara menterjemah dengan baik dan benar dengan masuk kepada i'rab, dan apa makna-makna yang ada di ayat tersebut dari tafsir as-salaf. Maka qutila yang pertama, dia adalah fi'lun madhi lil majhul mabni alal fathah. Maka di sini fa'ilnya tidak ada.
Yang ada adalah naibul fa'il. Maka siapa fa'ilnya dihilangkan dan dirubah sighah dari qatala, asalnya dalam keadaan mabni lil ma'lum qatala, maka menjadi qutila. Seperti di ilmu sharf yang kita pelajari, maka dia mabni lil ma'lum dalam wazn fu'ila, maka dikatakan qutila. Dan ashabul ukhdud, ashabu naibul fa'il, karena di sini fa'ilnya tidak disebutkan sehingga dia menjabat sebagai naibul fa'il. Dan ashabu naibul fa'il dalam keadaan marfu dan dia mudhaf. Al-ukhdudi mudhafun ilaih majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahirah ala akhirih. Dan di sini pertanyaan yang besar, ma makna kutila? Perlu diperhatikan kalimat kutila itu banyak sekali di Al-Quran. Dia bimakna dilaknat. Qatala bimakna laknah. Maka kutila dilaknat. Telah datang ucapan seperti ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas di ayat surat Taubah, qatalahumullah anna yufakun. Berkata Ibnu Abbas, ay la'anahumullah, dan berkata wa kullu syai'in fil Qur'an qutila fahuwa lu'ina. Semua di Al-Qur'an dengan lafaz qatala au qutila adalah laknat. Namun ucapan Ibnu Abbas di sini meskipun maknanya benar, namun sanadnya dhaif dari jalan Abu Saleh Khatibul Laits dan Ali Ibnu Abi Thalhah, meskipun thiqah tidak mendengar dari Ibnu Abbas, maka sanadnya terputus. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa makna kutila dari segi lughah adalah laknah, maka semua di ayat Al-Quran seperti tadi di surat Taubah, qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Dan juga huna kutila ashabul ukhdud, maka dilaknat ashabul ukhdud. Dan juga Allah berfirman di surat Ad-Dariyat, qutilal kharrasun, maka dilaknat orang-orang yang kharrasun. Seperti telah datang juga dari Ibnu Abbas, qutilal kharrasun ay lu'ina al-murtabun. Dan di sini di dalam ucapan qutilal kharrasun bimakna lu'ina telah datang dari dua jalan Ibnu Abbas, maka bisa naik kepada Sahih Hasan li ghairihi. Maka dari jalan silsilah al-Aufiyin dan juga dari jalan yang dhaif tadi dari Ali ibni Abi Thalhah an Ibnu Abbas, makna qutilal kharrasun ay lu'ina al-kharrasun, ditafsirkan al-murtabun. Dan di riwayat yang lain qutilal kharrasun dilaknat al-kahanah, maka dilaknat para penyihir, dilaknat orang-orang yang ragu-ragu kepada agama Islam ini. Maka inilah kenapa kita katakan tadi kalimat kutila bimakna lu'ina, pertama kembali kepada makna al-Arab. Di Arab disebutkan qatalakallah, maknanya Allah melaknat kamu. Dan begitu pun di dalam hadis yang telah kita lewati di soal jawab. Ingat, di saat meminta fatwa kepada teman-temannya, seorang sahabi yang safar bersama teman-temannya dalam peperangan, kemudian kepalanya dalam keadaan luka besar.
kemudian ihtalam dalam keadaan mandi junub, maka meminta fatwa kepada orang-orang yang sekitarnya yang sama-sama tidak mengetahui. Dikatakan hal alayya udhrun, apakah ada udur padaku? Dikatakan la ma alayka udhrun, wajib iktisal, wajib mandi. Dan lubang besar di kepalanya. Maka akhirnya mandi dan masuklah air, maka panas dan fever dan meninggal. Maka disampaikan kepada Nabi dari kisah ini kronologisnya, maka Nabi marah dan mengatakan qatalahumullah. Apa maknanya di sini? Wallahu a'lam, maknanya celakalah dia, atau qataluhu, mereka telah membunuh dia dengan fatwa yang salah. Qatalahumullah, ini poinnya. Di sini apakah kalimat laknat ataupun bagaimana? Yang jelas makna qatala jika memang kepada orang-orang yang kafir, maka maknanya adalah laknat. Namun kepada kaum muslimin tidak pantas, karena datang hadis dan tidak boleh untuk melaknat kepada orang-orang muslim. Adapun kutilal kharasun telah datang dari Ibni Abbas, maknanya al-kahanah dan maknanya lu'ina al-murtabun, dilaknat orang-orang yang ragu kepada agamanya dan dilaknat orang-orang yang sibuk dengan permasalahan al-kahanah, dengan klinik perdukunan. Maka di sini sanadnya bisa naik kepada Hasan di Ghairi. Maka wallahu a'lam, di sini pun kutila ashabul ukhdud, karena mereka kufar, maka Allah melaknat mereka. Dan adapun tentang permasalahan kutila ashabul ukhdud, maka di ilmi tafsir telah datang kisah bagaimana ayat ini dia menceritakan tentang permasalahan ashabul ukhdud yang terjadi di zaman dulu. Maka telah datang tafsir dari Mujahid, kutila ashabul ukhdud kana syukuk fil ard binajran kanu yu'adzabun fiha annas. Maknanya dulu di Najran, dan Najran sekarang masuk kepada Saudi, dulu Yaman. Maka disebutkan di tafsir dulu di Yaman, dan orang-orang ashabul ukhdud di Yaman dulu. Namun setelah terjadi pergeseran dari keimigrasian dan yang lainnya, maka Najran masuk kepada negeri Saudi. Maka di Najran di Saudi sekarang, karena sukuk fil ard itu dijadikan parit-parit besar di tanah itu, digali lubang besar. Kanu yu'adzabun fihan nas, yang mana dipakai untuk mengadab manusia. Dijadikan kayu bakar yang besar dan akhirnya dibakar manusia yang tidak mau beriman kepada penguasa tersebut. Dan telah datang hadis yang marfu kepada Nabi dengan lafaz yang disebutkan kalimat ashabul ukhdud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di dalam kitabnya Tafsir. Maka sanadnya dari Abdul Razak di kitabnya Tafsir, an Ma'mar, an Thabit al-Bunani, an Abdurrahman ibni Abi Layla, an Suhaib ibnu Sinan, seorang sahabi. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, haddatsana Hammad ibnu Salamah dari Thabit al-Bunani, dari Abdurrahman ibnu Abi Layla, dari Suhaib. Intabih. Maka madarul hadis dari siapa? Dari Thabit al-Bunani, dari Abdurrahman ibnu Abi Layla, dari Suhaib.
Maka Thabit Al-Bunani siqah. Abdurrahman ibnu Abi Layla, maka dia tabi'i kabir, imam. An Suhaib ibnu Sinan. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak di tafsirnya dan Ashabus Sunan, At-Tabrani dan yang lainnya. Maka di sini disebutkan dengan lafaz qutila ashabul ukhdud. Maka disebutkan dari Suhaib hadis yang panjang. Dan di akhirnya disebutkan fakhudda ukhdudan summa ulqiya fiha al-hatab wan nar summa jama'an nas faqala man raja'a an dinihi taraknahu wa man lam yarji' alqainahu fi hadhihi an-nar faja'ala yulkihim fi tilkal ukhdud. Qala yaqulullahu ta'ala qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud hatta balagha al-haziz al-hamid. Maka di dalam hadis yang kita baca dari Suhaib ibnu Sinan yang marfu ini, kisahnya adalah disebutkan bagaimana seorang raja yang zalim, yang mana dia itu kufur kepada Allah, musyrik. Kemudian di ringkasan yang disebutkan qutila ashabul ukhdud ayat ini, kaum muslimin banyak dari pengikutnya masuk kepada Islam dan beriman kepada Allah yang Esa. Maka akhirnya dia marah dan membuat parit yang besar di jalanan. Maka parit-parit ini semuanya diisi kayu bakar. Dan kemudian dinyalakan api yang sangat besar menggejolak. Maka dikatakan barang siapa yang tadinya beriman kepadaku, kepada raja itu, kemudian sekarang beriman hanya kepada Allah, dibakar. Dan yang tidak berpaling dari agama raja ini, tetap dalam menyembah selain Allah, maka selamat. Akhirnya disebutkan oleh Suhaib ibnu Sinan dari Nabi, seperti ucapan Allah qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Maka dengan gamblang dan jelas di riwayat ini disebutkan itulah ucapan Allah qutila ashabul ukhdud. Maka di sini mentafsirkan dari ayat ini tentang kisah. Dan kisah ini, hadis ini barakallahu fikum, tadi yang kami sebutkan sanadnya asalnya di Sahih Muslim. Maka hadis ini jelas sahih. Dan di hadis Muslim dari Hamad ibnu Salamah, haddatsana Thabit an Abdurrahman ibni Abi Layla dari Suhaib. Namun di hadis Muslim tidak disebutkan ayat yang dibaca oleh Nabi, itu saja. Maka kenapa kita tadi mendahulukan tafsir dari Abdul Razak dan juga dari yang lainnya? Karena di sini tidak seperti di riwayat Imam Muslim. Di riwayat Imam Muslim maka disebutkan dalam keadaan tidak disebutkan ayah. Adapun diriwayatkan oleh Abdul Razak dan At-Tabrani disebutkan bahwa Nabi membaca ayat ini sehingga pendalilannya sangat jelas. Lalu tidak apa-apa kita masuk kepada riwayat Muslim tentang hadis ini. Maka hadis ini hadis yang panjang, menceritakan tentang gulam, seorang anak ajaib, yang mana anak ini bisa menyembuhkan dan sebagainya, dan anak ini beriman kepada Allah. Maka didengar oleh raja bahwa anak ini bisa berbahaya karena dia menyembah Allah dan mengobati penyakit dan memberikan bantuan kepada manusia dengan pertolongan darinya karena Allah Jalla wa'ala.
Akhirnya diutuslah serdadu-serdadunya untuk membunuh anak ini. Maka dikisahkan di dalam hadis yang panjang, di saat diperintahkan untuk membunuh, diutus pasukan yang banyak untuk satu anak kecil. Maka akhirnya ditangkap dan anak ini pasrah, dibawa ke bukit di tempat yang curam. Maka akan dilempar dari bukit yang tinggi itu. Maka di saat anak ini sudah pasrah, silahkan bunuh, dan seterusnya, maka dohirnya tentu berdoa kepada Allah, maka justru yang berguguran mereka dengan jatuhnya atau robohnya bukit, maka semua tentara dalam keadaan berjatuhan, dan yang tersisa anak ini. Maka sampai khabar kepada raja itu, semua serdadunya mati kecuali anak ini yang tersisa hidup sendiri. Maka akhirnya diutus lagi pasukan yang kedua. Bawa anak itu. Gimana cara membunuhnya? Bawa ke laut, tenggelamkan. Kalau tadi mau ditanam, dibunuh, ditanam di darat, di sini tidak bisa. Tenggelamkan saja di laut. Akhirnya datanglah serdadu membawa perahu. Dan anak ini pasrah dibawa. Dan seperti biasa dia berdoa kepada Allah. Maka semua yang mau menenggelamkan ditenggelamkan oleh Allah dengan perahunya. Tinggal anak ini sendirian mungkin di sampan dan sebagainya. Maka diberitahu bahwa serdadumu wahai raja hancur. Tenggelam. Tinggal si gulam anak kecil ini. Maka akhirnya bagaimana? Ditangkaplah anak ini dibawa ke raja. Maka dikatakan oleh anak ini, jika kamu memang ingin membunuhku, kalau boleh kita bacakan lafaz Arabnya. Faqala li Malik, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Kamu wahai raja tidak akan pasti untuk membunuhku, kecuali jika aku memerintahkan kepadamu sesuatu baru kamu bisa membunuhku. Qala wa ma huwa. Maka raja yang sombong ini berkata, ya sudah, apa? Tidak malu. Ingin membunuh anak kecil tidak mampu, ditawari oleh anak kecil, mau membunuh aku, ikuti perintahku. Ya sudah, apa? Raja ini pasrah. Kemudian, wa ma huwa, apa syaratnya? Qala tajma'un nas fi sa'idin wahid. Syaratnya kamu kumpulkan semua rakyat yang ada di sini. Kumpulkan semua. Wa tusallibni ala jid'in. Kemudian engkau menyalib aku. Dan makna salib di sini tentunya wallahu a'lam tidak sampai dipaku. Ya hanya disalib dengan diikat di pohon. Sumahud sahman min kinanati. Kemudian ambil sahman, karena dia juga mempunyai senjata berburu dan sebagainya. Maka ambil satu saja dari panah dari kinanah. Kinanah itu tempat untuk panah-panah. Tahu? Tempat untuk panah-panah itulah kinanah. Di zaman now sudah tidak ada lagi adanya tempat untuk peluru-peluru, dinamakan magazen, dipasangkan ke senapan. Kalau di zaman dulu masih ada kinanah, baru busur. Jadi seperti itu. Maka ambil dari kinanah tempat dari panah-panahku, summa do' as-sahma fi kibdil kaus. Kemudian simpan olehmu wahai raja di busur dari panah tersebut. Kemudian katakan olehmu, Bismillah Rabbil gulam. Summa irmini fa innaka idza fa'alta dzalik qataltani. Maka jika kamu melaksanakan yang demikian, kamu bisa membunuhku. Maka raja itu senang mengikuti ucapan anak ini. Fajama'an nas fi sa'idin wahidin wa salabahu ala judu' au jada'in nakhl summa akhadha sahman
min kinanatihi summa wada'a sahma fi kabdil kaus summa qala bismillahi rabbil gulam. Maka dia bodoh di sini. Dia memerangi manusia untuk menjauhi tauhid dan melaksanakan kesyirikan, hanya menyembah dirinya. Dan di sini dia di depan manusia dan dia yang membawa panah dan busur dari anak kecil ini, dan dia mengatakan di depan manusia semua, bismillahirabbil gulam. Dia yang menyebutkan bismillah dengan nama Allah dari Rob, dari yang disembah oleh anak ini. Maka ini kalimat tauhid yang keluar dari mulutnya namun tidak diniatkan. Yang hasilnya di sini nanti akan diketahui. Summa ramahu fawaqa'a as-sahmu fi sudghihi. Fawada'a yadahu fi sudghihi fi maudi as-sahm famata. Maka di sini dipanahlah, dan panah itu sampai kepada keningnya. Belum mati, tapi anak ini menyimpan tangannya di keningnya. Kemudian sesuai yang diajarkan tadi, maka dia meninggal seketika. Maka setelah meninggal itu, faqalan nas, maka manusia semuanya yang hadir serentak, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Semuanya di tempat yang satu, yang lapangan tadi dohirnya, mendengar dari ucapan rajanya bismillah rabbil gulam, dengan nama Allah Robnya si anak kecil ini. Maka kemudian terbunuhlah anak ini. Semua yang hadir semuanya mengucapkan amanna, kami beriman kepada Rabbul Gulam. Fa'utiya Malik, maka didatangi Malik oleh orang-orang dekatnya, ma'ruf, penasehat-penasehat, politikus-politikus dan yang lain. Fa'utiyal Maliku faqilalahu, dikatakan kepadanya, ara'aita ma kunta tuhadiru qad wallahi nazala bika hadruk qad amanan nas. Maka tahu kamu yang sangat kamu takuti dari dulu, di saat kamu menyatakan kepada manusia untuk disembah, dan kamu sangat takut kepada tauhid dan mencegah manusia dari beribadah kepada tauhid, kepada Allah yang satu. Dan bahkan beberapa dari perkara-perkara seperti melaksanakan kedoliman yang kamu lakukan, itu semua untuk menjaga kesyirikan kamu kepada Allah, sekarang telah terjadi apa yang ditakutkan. Apa? Semua manusia dalam keadaan beriman dan keluar dari agamamu. Maka baru dia sadar. Kemarin kemana? Dia sendiri yang mengatakan bismillahirabbil gulam. Dia sendiri yang mengajari manusia untuk bertauhid. Orang yang mengajak untuk disembah selain Allah ini mengatakan bismillahirabbil gulam. Dengan nama Allah dia melemparkan dari panahnya. Dengan nama Allah Robnya anak ini. Maka semua orang sekarang beriman. Amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, di lapangan itu. Maka penasehat raja menyebutkan, sadar apa yang terjadi, bangun dari tidurmu, dan seterusnya. Ini tambahan dari kita. Fa'amara bil ukhdud fi afwahis sikaki fakhudat, maka dijadikanlah lubang-lubang yang besar. Ini dia al-ukhdud. Al-ukhdud adalah parit-parit yang besar, bukan hanya parit septic tank kita ataupun parit drainase yang kecil. Wallahu a'lam, mungkin paritnya seperti masjid ini, 20 meter kali 20 meter panjang. Maka oleh sebab itu tadi di ucapan Mujahid, apa itu ashabul ukhdud?
kana syukuk fil ard binajron, bahwa dia adalah syukuk, terpecah-pecah bumi itu di Najron. Dipecahnya bukan bencana alam tetapi memang digali. Padahal pada zaman itu belum ada caterpillar ataupun bulldozer ataupun alat-alat berat. Tidak ada. Namun raja ini mempunyai pengikut yang banyak, maka para tentaranya menggali. Maka digalilah lubang-lubang yang besar. Kemudian disebutkan wa usriman niron, maka dijadikan kayu-kayu bakar padanya dengan minyak dan dinyalakan, maka menjadi api yang menggejolak. Wa qala, maka dikatakan, diumumkan, man lam yarji an dini fa ahmuhu fiha au qila lahu iktahim fafa'alu hatta ja'at imra'ah wa ma'aha sobi. Maka diumumkan barang siapa yang tidak kembali kepada agamanya akan dibakar, karena telah pindah kepada agama Islam, agama Rabbil Gulam. Maka barang siapa yang tidak mau berpindah kembali kepada agama raja tersebut, menyembah kepada selain Allah, akan dibakar. Maka akhirnya semua diseret, berpindah agama atau tidak, maka dikatakan tidak, dilempar. Semua seperti itu. Semua yang tidak mau untuk kembali kepada agama dari raja ini dilempar. Dan disebutkan di hadis Muslim ini, ja'at imra'atun wa ma'aha sobi. Maka dari yang mau dilempar itu oleh serdadu-serdadunya adalah perempuan dan mempunyai anak yang kecil, sobi. Dohirnya belum bisa jalan mungkin atau belum bisa bicara. Maka di saat diseret untuk dimasukkan kepada api, faqala laha, berkatalah anak kecil ini, ya ummah, wahai ibuku, ya yumma, wahai ibu, isbiri fa innaki alal haq. Maka sabarlah karena anti dalam keadaan kebenaran, dalam keadaan tauhid. Akhirnya masuklah kepada api yang dibuat. Maka inilah kisah dari Ashabil Ukhdud. Tadi saya sebutkan di riwayat Muslim tidak disebutkan ayat. Namun di riwayat Abdul Razak atau Broni yang sama sanadnya dari Hamad ibnu Salamah, di At-Tabrani dari Hamad ibnu Salamah. Adapun di Abdul Razak dari jalan Ma'mar, karena Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar madarul hadis kepada Thabit an Abdurrahman ibni Abi Layla an Suhaib. Maka sanadnya sahih. Maka di hadis yang disebutkan oleh Abdul Razak dari riwayat Ma'mar dan di Tabrani dari riwayat Hamad ibnu Salamah, keduanya dari Thabit meriwayatkan Nabi membaca ayat qutila ashabul ukhdud wan nari an-nari datil waqud sampai seterusnya. Maka di sini menjadi tafsir bagi kita tentang ayat ini, qutila ashabul ukhdud an-nari datil waqud. Inilah maknanya. Sehingga tafsir ini datang dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, menceritakan kutila ashabul ukhdud, dan kalimat kutila maknanya dilaknat jika dia masuk kepada orang-orang kafir musyrik. Namun jika masuk kepada orang-orang muslim seperti di dalam hadis, di hadis yang tadi kita sebutkan, Nabi mengatakan qataluhu qatalahumullah. Qataluhu, maka sahabat ini telah dibunuh oleh teman-temannya. Qatalahumullah. Maka maknanya di sini tidak boleh melaknat karena sesama muslim, dan ini adalah para sahabat juga. Maka maknanya di sini bukan laknat tetapi celaka. Kecelakaan bagi mereka yang berfatwa tanpa ilmu.
Maka cukuplah, kemudian di hadis disebutkan yakfi, dengan melaksanakan tayamum atau melaksanakan mengusap dari jabr, dari kepalanya yang luka. Tidak mandi, tetapi diusap. Alhasil ayat ini kutila bimakna lu'ina. Ashabul Ukhdud adalah raja yang zalim yang membuat parit-parit dan kaum muslimin dimasukkan kepadanya. Dan begitupun di ayat yang berikutnya, an-nari dzatil waqud, dan seterusnya akan kita bahas di pelajaran yang akan datang. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Tadinya kita ingin masuk ke tafsir, ke qiraah, namun lupa tidak membawa mushaf. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.